Infrastruktur perbatasan Indonesia yang dipercantik Jokowi sangat megah. Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dengan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan desa. Namun, sejak Jokowi menjabat, fasilitas batas negara atau PLBN yang tidak layak itu disulap menjadi lebih cantik dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Lalu, apa saja perbatasan Indonesia yang berhasil dirombak oleh Presiden Jokowi? Berikut adalah 6 perbatasan yang dipercantik Jokowi dan membuat bangga rakyat Indonesia. Mari simak videonya. PLBN Entikong. Diresmikan pada 2016, PLBN Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Tampilan PLBN Entikong yang baru secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, dengan bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan bernuansa modern dan etnik Dayak. Di halaman gedung tersebut juga terdapat Tugu Pancasila yang semakin menambah kecantikan pos perbatasan ini. Pos ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang memanjakan mata. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong, Victorius Dunan, renovasi pos ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan memudahkan mobilitas para warga sekitar. Selain itu, pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia. PLBN Mota Masin. Satu lagi, pos perbatasan hasil karya Jokowi adalah pos Mota Masin. Pos ini berlokasi di Kabupaten Belu, NTT, dan menjembatani akses antara Indonesia dan Timur Leste. Saat ini, pos tersebut berubah 180 derajat dari sebelumnya. Bagian pintu masuknya dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga bisa ditutup menggunakan remote. Bagian gedungnya juga lebih elok dan layak untuk digunakan, sehingga kerap menjadi tempat untuk bersuah foto warga sekitar. Sebelum diperbaiki, gedung di pos ini begitu memprihatinkan. Tak heran jika kala itu warga lebih banyak bersuah foto di pos milik Timur Leste. Terlebih lagi, pos Motoain yang memiliki luas lahan sekitar 8,8 hektar ini juga memiliki segudang fasilitas kelas atas seperti poin kargo scanner, gedung kargo, 150 kios, dan lain sebagainya. Karena itulah, tak heran jika pos ini menghabiskan anggaran sekitar 229 miliar rupiah. PLBN Wini. Terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, pos ini menjadi gerbang batas antara Indonesia dan Timur Leste. Pos Wini awalnya berbentuk sederhana seperti sebuah rumah kecil yang beratapkan seng. Tampilan sekitar pos juga terkesan monoton tanpa ada hiasan pepohonan atau monumen yang mempercantik bangunan. Namun, setelah direnovasi total dan diresmikan pada 2018, pos yang pembangunannya menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini menjelma menjadi tempat wisata dadakan. Banyak warga sekitar yang datang untuk menyaksikan kemegahan ataupun bersuah foto di depan bangunan utama yang terletak di depan gerbang utama. Bangunan tersebut nampak modern dan di halamannya terdapat sebuah taman dan patung Garuda serta tulisan Wini Indonesia berwarna merah putih. Jika Anda ingin berpergian ke Timur Leste atau sebaliknya, Anda juga tak perlu khawatir karena di pos ini disediakan wisma untuk menginap dengan fasilitas kamar mandi dan shower. Namun, Anda harus menyiapkan Rp300.000 untuk satu malamnya. PLBN Skau. Pos perbatasan Skau merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan ini terletak di distrik Muaratami, Jayapura, Provinsi Papua. Sebelum direnovasi, pos ini memiliki tampilan yang suram dengan bangunan yang ada di sekitarnya, juga kurang beraturan. Apalagi pos ini sempat menjadi tempat baku tembak antara pasukan Papua Merdeka dengan TNI penjaga perbatasan yang semakin menambah kesan suram. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan pos yang baru.
Tampilan megah terpancar dengan hadirnya gedung utama yang dihiasi ornamen khas rumah tangga dan ornamen lokal lainnya di sisi luar gedung. Di halaman gedung terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang menghadap ke arah Papua Nugini di arah timur. Pos yang dibangun dengan biaya Rp246,5 miliar ini memiliki gerbang raksasa dengan 2 akses masuk yang dihiasi ornamen khas Papua dengan tulisan "Selamat datang di Indonesia" dan "Welcome to Indonesia" yang menghadap ke Papua Nugini. Lebih kerennya lagi, di sini juga terdapat sebuah mercusuar 10 lantai setinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara. Pos perbatasan yang dulunya jarang dikunjungi kini menjadi salah satu ikon yang dipuja warga Papua. PLBN Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Secara bentuk, pos ini mengalami perombakan yang cukup signifikan. Sebelum direnovasi oleh Presiden Jokowi, pos ini berbentuk kotak dengan bagian tengah atapnya menjulang ke atas seperti menara, namun tampak tradisional dengan motif khas suku Dayak. Setelah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas Dayak menjadi lebih modern. Bagian badan pos tampak lebih lebar dan menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak, namun ditambah sentuhan gaya futuristik. Tidak hanya itu, PLBN Aruk yang memiliki luas 9,1 hektar dan luas bangunan utama sebesar 418 meter ini dilengkapi dengan klinik, pemindai truk, jembatan timbang, gudang, rest area, 24 kios, dan masih banyak lagi. Menurut data, setidaknya ratusan hingga ribuan orang melewati batas negara ini setiap harinya. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai yang termegah di Indonesia karena pemerintah harus menggelontorkan dana hingga Rp131 miliar dalam pembangunannya. PLBN Sota. Pos ini tergolong baru diresmikan, yakni pada tahun 2021. Dan berada di Kabupaten Merauke yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini. Pos Sota versi baru terlihat lebih indah dari sebelumnya. Pos ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat bangunan utama PLN seluas 1.000 meter persegi, patung Garuda, gerbang tas bara, pagar keliling, CCTV portal, X-ray scanner, hingga worktour dan metal detector. Bagian kedua ialah zona sub-inti yang terdiri dari 16 unit rumah tipe 36 untuk pegawai, musola, dan gereja. Bagian ketiga ialah zona pendukung yang di dalamnya berisi pasar perbatasan yang bisa menampung 15 toko. Patung Presiden pertama Soekarno hingga tempat pembangunan akhir untuk biaya pembuatannya mencapai Rp103,6 miliar. Pembangunan pos perbatasan ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah pusat memiliki kepedulian untuk membangun wilayah-wilayah terluar yang selama ini kurang diperhatikan. Besar harapan publik agar penerus Jokowi juga memiliki tekad yang kuat dalam membangun kawasan tertinggal, khususnya yang jauh dari ibu kota. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye-bye.